Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 DSUG11 akan mempresentasikan tugas akhir kami tentang memprediksi saham menggunakan LSTM dari saham BCA. Nah, data kami sendiri itu diambil dari data 5 tahun BCA yang diambil pada Yahoo Finance. Nah, datanya itu sendiri terdiri dari 1259 data yang semuanya tidak ada nolnya, tidak ada kosongnya, jadi penuh. Nah, untuk prediksi sahamnya itu sendiri, label yang digunakan hanya menggunakan ADJ Close atau Adjust Close-nya saja. Di sini adalah tampilan plot dari Adjust Close-nya dari tahun 2016 hingga tahun 2021 bulan Oktober. Nah, untuk mendapatkan rentang 0 dan 1 dari data Adjust Close-nya ini, kita menggunakan Min-Max Scaler. Nah, bisa dilihat nanti hasil array-nya seperti ini dari rentang 0 hingga 1. Nah, kemudian kita split data train dan untuk data testnya sehingga perbandingannya adalah 882 dan 378. Kemudian untuk mendapatkan matriks dari array tadi, kita menggunakan autocorrelation dan partial autocorrelation hingga didapatkan time step-nya sebesar 1. Yang pertama adalah membuat datasetnya sendiri, yaitu untuk dataset dengan time step-nya adalah 1, lalu dibentuk data X dan data Y-nya dalam bentuk array. Untuk I, dari range-nya lain datasetnya 1259, kurangi time step-nya 1, 1258. Lalu A sama dengan dataset I hingga I plus time step, lalu 0, data X, data Y-nya di-append masing-masing. Lalu ditampilkan nanti array-nya, yaitu untuk data X dan data Y. Time step-nya sendiri 1 akan dibuat X train, Y train, dan X-test, Y-testnya, lalu dicek ukurannya kembali, yaitu sama 881,1. Lalu di reshape inputnya sendiri seperti yang tertampil. Untuk modelnya sendiri adalah sekuensial, lalu ditambahkan dengan LSTM 100, return sekuensialnya false. Lalu untuk ditambahkan dense-nya 20 dan dense-nya 1. Lalu dikompil modelnya dengan loss-nya sendiri mean square error dan optimizer-nya yaitu Adam. Lalu ditampilkan summary hasilnya. Lalu diterapkan juga plot modelnya. Untuk history untuk model fit-nya yaitu history sama dengan model.fit model fit X train, Y train, EPO-nya sendiri adalah 100, jadi latihannya 100 kali. Turbo 100, verbose-nya 1, batch size-nya 8, validation datanya X test, Y test. Lalu tertampil hasilnya ketika di run dan diperoleh hasil untuk MAE, MSE, values-nya masing-masing dapat terlihat yaitu nilainya cukup kecil. Jadi kami menggunakan 3 kriteria untuk melihat performa data training dan validasi terhadap model, yaitu loss, MAE, dan MSE. Pada grafik loss dan MSE ini dapat dilihat bahwa data training dan validasi tidak terlalu beda jauh, namun pada MAE, data training itu lebih unggul sedikit dibandingkan validasi, dan ini mengindikasikan adanya overfitting yang sedikit pada training, karena bedanya tidak terlalu jauh. Nah, karena tidak terlalu beda jauh, maka disimpulkan model ini cukup untuk digunakan. Dan kemudian kita masuk ke data prediksi, dan jangan lupa output prediksi ini harus diubah ke data aslinya, yaitu di scale inverse karena inputnya berupa scale 0 sampai 1. Dan untuk melihat performa data yang diprediksi terhadap data asli digunakan RMSE dan menghasilkan nilai yang relatif cukup kecil karena data harga yang kita gunakan itu kisarannya itu sekitar 5 ribuan sampai 7 ribuan dan hasilnya itu 138 RMSE-nya. Berarti disimpulkannya itu data prediksinya gak terlalu beda jauh dengan data harga aslinya dan hal ini dapat dibuktikan dengan grafik yang diperoleh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.